Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Tahadus bil nikmah syukuran pada Allah. Sampai malam ini kita semuanya sehat walafiat. Tetap iman dan Islam. Berarti kita bersyukur. Dan juga kita bisa hadir dalam majelis taklim, silaturahim, tilawah Al-Quran. Mudah-mudahan qiraat yang telah kita baca merupakan amaliyah ibadah yang Allah berkenan menyempurnakan kekurangannya. Sekaligus kita memohon Allah berkenan melimpahkan pahala bagi kita bersama. Dengan pahala itulah tentunya kita mohon pada Allah, ya Allah jadikanlah wasilah sebagai semua amal ibadah kita, orang tua kita, guru-guru kita, ya Allah terimalah semuanya. Ampunlah semua dosa-dosanya dan dosa kami, kedua orang tua kami, guru kami. Jadikanlah wasilah sebagai semua apa yang kita harapkan Kau kabulkan. Semua urusan kami Kau mudahkan, ya Allah. Jadikanlah keluarga kami keluarga sakinah mawaddah rahmah. Anak keturunan kami anak yang saleh dan salehah. Ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, mudahkanlah di malam ini hati qalbi kami yang khusyuk, yang syukur dan ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salawat dan salam agar kita sanjurkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian berbahagia, alhamdulillah tidak semua orang bisa hadir ya. Tidak semua orang yang bisa menikmati hidup dalam kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Kita ini semua salah satu hamba Allah. Kita teraskan hamba yang termasuk orang yang terbaik yang dimuliakan oleh Allah. Apa buktinya? Orang yang bisa ngaji ini orang yang paling mulia di sana. Amin ya Allah. Kelihatannya begini, tapi itulah orang yang paling mulia. Karena tempat yang terbaik di dunia yang besar. Berarti orang yang hadir adalah orang yang terbaik. Bapak Ibu sekalian berbahagia bahwa di dalam kehidupan amal ibadah kita baik secara mahdoh ataupun baik mahdoh, hubungan kita dengan Allah langsung atau tidak langsung, semuanya merujuk kepada kemaslahatan, merujuk kepada kenikmatan, merujuk kepada kebahagiaan yang hakikatnya adalah kembali kepada orang yang melakukannya. Jadi kita melakukan perilaku apa saja bahwa kembalinya kepada diri kita. Contoh di dalam salah satu amal ibadah yang semuanya real Islam, rukun Islam sampai yang 5 itu merujuk kepada kembali kepada diri orang yang melakukan syahadat, ya, sholat, puasa, zakat, haji, semuanya hakikatnya merujuk kepada orang yang melakukannya. Oleh karena itu, apapun yang dilakukan oleh kita itu kembalinya kepada diri kita. Jadi semakin kita rajin, semakin kita bahagia. Semakin kita rajin, semakin kita berkah. Kemudian di samping merujuk kepada diri kita juga dalam posisi Allah menata bahwa kita itu makhluk sosial, makhluk yang berhubungan dengan sesama orang lain. Sampai kadang-kadang kita tidak terpikir bahwa ujung daripada sholat yang pertama untayan kalimat alhamdulillah. Kenapa sih alhamdulillah? Simpel, kecil tapi meluas artinya. Alhamdulillah segala puji milik Allah. Kita bersyukur. Tidak semua orang bisa ibadah, betul ya? Yang kita itu merupakan salah satu amal yang kita lakukan
semata-mata karena posisinya hamba yang disertai dengan taufik hidayah. Makanya ada pemberian kekuatan kita untuk membaca alhamdulillah. Kemudian yang kedua, ada satu perilaku yang dilakukan kita melibat sebagai amalia muamalah yang simpel tetapi meluas. Untayan kalimat assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita mendoakan di sebelah kita itu ada 3 makhluk. Yang pertama manusia, jelas ya. Yang kedua ada makhluk yang goib. Sebelah kanan kiri kita ada malaikat dan jin. Yang itulah kita percaya mendoakan. Apakah perlu jin diminta doakan? Diminta doakan perlu, karena jin sama seperti manusia. Kemudian kenapa kita menceritakan salam kita kepada malaikat? Malaikat akan menjawab kita assalamualaikum, waalaikumsalam, sementara malaikat doanya tidak akan ada hijab, senantiasa akan dikabulkan oleh Allah. Makanya kalau orang sudah assalamualaikum dengan ikhlas, hati musik. Tapi mana kalau assalamualaikum ya tidak ikhlas, tidak sudah. Assalamualaikum warahmatullahi. Seolah-olah ini menggambarkan bahwa kita tidak punya musuh, tidak punya rasa dendam. Sesuai kita berdoa, Allahumma la taj'al fi qulubina ghillan. Ghillan itu kebencian. Ini susah, kita berusaha bilang jangan punya benci, jangan punya kesal pada orang. Lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Ya. Makhluk Allah yang beriman, manusia dan jin. Nah, kemudian di samping makhluk yang syahada, makhluk gaib, ada makhluk yang namanya berbentuk yang namanya ruhaniyah. Makhluk syahadah itu manusia, alamnya alam syahadah dan alam gaib manusia. Kenapa? Alam syahadah ini fisiknya ada, alam gaibnya mana? Ruh. Kalau manusia tidak punya ruh, bukan manusia, mayitnya, betul. Nah kemudian ada alam gaibnya di sebelah kanan kita, sebelah kiri kita. Siapa? Malaikat raqib, malaikat atid, kemudian jin. Kemudian yang kedua, ini secara auranya doa kita bukan kepada sebelah kanan yang sebelah kanan, hanya sebelah kanan yang wujud saja di sini. Sebelah kanan keseluruhan sebelah kanan. Manusia ada yang baik, ada yang tidak. Yang baik kita harus kita baik, yang tidak pun harus kita baik. Sebaik-baik ibadah adalah berperilaku baik kepada orang yang tidak baik. Ini sebaik-baik ibadah adalah melakukan perilaku berbuat baik kepada orang yang tidak baik. Karena kebanyakan kita cuma sebatas kalau dia baik saya baik, kan nggak bisa begitu. Islam tidak menganjurkan kita harus baik kepada orang yang baik, tetapi Islam menganjurkan kita baik kepada siapa saja. Ini yang paling kita masih belum bisa kan, berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik kepada kita ini. Kita harus berbuat baik kepada orang yang mendolimi kita. Ini yang harus kita lakukan. Nih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh karena itu, orang yang sholat inilah orang yang punya di dalam auranya, di dalam perilakunya, di dalam actionnya ada aura, ada min athari sujudnya. Dari athari sujud, dari bekas sujudnya bukan hanya di jidat itu, tapi perilakunya, sikapnya, gayanya, pola hidupnya di dalam kehidupan tidak ada rasa dendam. Senantiasa hidup smile, senyum kepada siapapun yang datang kepada kita. Siapapun orangnya yang baik atau tidak, pokoknya kita baik. Ini sholat itu Pak. Oleh karena itu ada dalam hadis Nabi, ada orang sholat hanya dalam kerongkongan, hanya sampai di sini. Sementara sholat itu harus melebur. Wajah tuh, aku curahkan, aku hadapkan jasmani rohani
alam syahadanya, kita fisiknya, rohanianya melebur wajah. Wajhiyah lilladzi fatara samawati, itu nanti kita ikrar inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Jadi kalau orang sholat masih punya rasa dendam, itu sholatnya belum sampai ke qalbi, sampai kepada kerongkongan. Oleh karena itu ada hadis yang mengatakan, disampaikan oleh Nabi, sholat itu akan dilipat-lipat dan akan memukuli orang melaksanakan sholat kalau sholatnya tidak sesuai dengan harapan sholat. Rukunya, sujudnya, meleburnya. Kita kan kadang-kadang belum sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan senyum. Pokoknya tidak ada orang yang saya benci subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Merasuk kepada Allah. Keluar dari sholat tegar. Di saat itu berusaha kita sudah tawajuh dan segala macam, kita masih ada rasa takut noda dan dosa yang ada masih bergantung. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Kenapa? Kita mungkin melaksanakan harapan istighfar itu dosa yang telah lakukan, dosa yang akan dilakukan, dosa yang sedang dilakukan. Mohon. Kenapa? Orang sholat kadang-kadang masih ada dosa dalam dilakukan dalam diri, masih ada. Kadang-kadang lagi sholat hatinya masih ada kesel sama orang lain. Kadang-kadang lagi sholat belum ikhlas. Itu kan ada sesuatu yang dosa yang dilakukan. Inilah yang betul. Astagfirullah. Kata Madzhab Syafi'i ada, aku ucapkan takbir seluruh badan, jiwa dan raga. Allahu Akbar ke jiwa raga. Jangan hanya mulut. Ini sholat, makanya sholat bukan ada sholat, iqamus sholat. Iqamus sholat itu ada konsisten, ada konsekuensinya, ada follow up-nya, ada perilakunya yang dilakukan di dalam sholat dan di luar sholat. Bukan ada sholat. Kalau zakat kan ada zakat, kita zakat mengeluarkan zakat. Kalau sholat, melaksanakan sholat pada saat wajib dan pada saat berdiri kehidupan sehari-hari. Inilah yang harus kita lakukan. Masya Allah. Berat kita lebih biasa. Ayo kita bismillah sama-sama. Makanya kita bersyukur bisa sholat. Alhamdulillah. Dengan taufik, hidayah dan inayahnya dari Allah. Taufik itu kekuatan. Hidayah, bimbingan. Makanya di dalam kitab Sifat 20 itu ada yang namanya hukum. Hukum akli adalah cahaya. Cahaya Allah yang diterapkan, diberikan kepada hamba. Nah ini cahaya hidayah. Kemudian inayah, pertolongan. Kalau bukan pertolongan Allah susah, repot. Kenapa? Benturan qalbi, mana unsur malaikat dan unsur syaitan yang bergejolak di dalam batin kita. Pada saat nafsu kita dominan, maka kita akan berat untuk melaksanakan amal ibadah. Tetapi manakala unsur malaikatnya betul-betul dominan, ini akan mudah untuk melaksanakan. Di mana dan kapan dan siapa yang bisa menolong kita? Tidak ada lagi kecuali hidayah. Cahaya yang diberikan oleh Allah, nur uluhiyah, sehingga pada saat itu ghildoh akan sirna. Yang ada adalah auranya, hirrohnya, kemauan yang tinggi untuk melaksanakan amal ibadah. Kemudian kekuatan untuk memberikan hidayah inayahnya supaya Allah senantiasa menyertai hidayahnya. Apa yang kita lakukan? Kita harus lakukan perilaku yang kewajibannya, yang wajibnya, yang sunnahnya. Di antara diri-diri itu. Makanya ada salah satu kitab Imam Nawawi mengomentari, Pak, kita ingin hatinya hidup
kita ingin hatinya senantiasa hidup, maka jangan meninggalkan yang sunnah-sunnah. Yasin, tahlil, tahmid, wiridan. Makanya kalau orang banyak wiridan, Pak, sejuk, semayang, senyum. Tapi kalau orang yang melakukan yang wajib-wajib saja, biasanya dia itu takut. Kadang-kadang radikal, frontal. Kenapa? Hatinya nggak hidup. Banyak orang sholat tertipu dengan sholat. Kenapa? Sholatnya tidak menyeluruh dan menggelora dalam qalbi. Akhlaknya belum tertata dan terbina. Siapa yang menata membina? Kita berusaha. Allah memberikan hidayah, kita usaha. Walaupun Allah bisa memberikan hidayah kepada siapa saja, liman yasha, kepada siapa yang Allah kehendaki, tetapi ada perilaku, ada kiat yang kita upayakan, usahakan. Inilah di antara kiat-kiat seperti inilah supaya Allah memberikan hidayah. Di saat kita Allah memberikan hidayah, kekuatan melaksanakan sholat, untayan syukurannya alhamdulillah. Pada saat syukuran alhamdulillah karena kita bisa melakukan secara hablum minallah dan hablum minannas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, habis sholat itu kita segera alhamdulillah. Saat suci dan bersih nih Pak, pulang ke rumah itu betul-betul membawa cahaya yang begitu besar. Untayan kalimat datang ke rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Di saat salam sejahtera, untayan doa itu akan akan membahana kepada ruang rumah kita. Pada saat membahana ruang rumah kita, seolah-olah rumah kita akan ada pengecasan secara aura sholat kita. Kita juga menata, kita melihat istri, melihat anak juga, melihat anak rasa cinta kasih sayang dengan sinar uluhiyah, hidayah dari Allah. Tetapi manakala itu masih belum mengena kepada dalam kehidupan kita sholat, maka dengan doa untayan kalimat assalamualaikum juga ada rasa kebencian, ada rasa sesuatu yang masih hilang dalam otak. Di saat itulah pada saat kita assalamualaikum melihat menata istri kita dengan wajah, dengan qalbi yang bersih dari Allah, dia pun akan tersinari, mereka pun akan tersinari. Inilah yang kita harapkan pada saat doa yang akan menjadi keluarga kita. Di sinilah harapan kita. Oleh karena itu, pada saat itu kan kita sering berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid-din, selamatkanlah agama kami ya Allah, selamatkanlah agama keluarga kami ya Allah. Dengan apa? Ya dengan usaha kita, dengan upaya kita, dengan hidayah kekuatan. Ini yang harus kita lakukan. Di saat kita masih kesel, masih gelisah, masih keluh kesah, jangan salahkan siapa-siapa, salahkan diri kita. Menangis di hadapan Allah, berarti kita masih belum ikhlas melaksanakan Allah. Kita belum bisa mendeteksi, menerima apa yang diberikan oleh Allah yang terbaik bagi kita. Kita masih ada rasa kebencian, ada rasa sujud kepada Allah. Itu yang harus kita lakukan. Dengan cara apa? Dengan cara berusaha. Apa yang kita lakukan, apa yang berarti Imam Nawawi Al-Bantani, wajibnya kita laksanakan, yang sunnahnya kita laksanakan. Komentar Imam Ghazali, manakala kita melaksanakan amal yang sunnah zikir wirid, manakala ada karat-karatnya sedikit demi sedikit akan buyar. Apanya yang buyar Pak? Buyar dosa-dosanya. Bagaikan ada kotoran yang karat-karat diteteskan dengan apa istilahnya, dengan sesuatu yang menetralisirnya, itu akan buyar. Inilah yang harus kita lakukan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah
diawali supaya rasanya bagus, Pak, soal wudhunya yang bagus, jangan buru-buru. Sebab kalau wudhunya yang bagus, kita berumur ini dosa-dosa dari mulut itu hilang, dosa dari hidung hilang, semua hilang. Jadi terus pelan-pelan kaki di saat kita selesai wudhu menghadap ke kiblat, berdoa. Setiap orang wudhu menghadap kiblat berdoa. 8 pintu surga dibuka. Subhanallah. Kalau dari awalnya bagus, Pak, nanti kalau sholat tidak bagus nih, Pak. Kolbinya bagus terus. Di saat selesai nanti sholat kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ini harus punya rasa nih, Pak. Di saat kita mengucapkan assalamualaikum, di sebelah kanan kita ada orang yang bagus, orang tidak bagus, ada makhluk Allah yang di luar manusia, malaikat, ada jin. Assalamualaikum. Ustaz, kan saya kalau sudah sholat sendirian apa mereka ada? Kan mereka ada, malaikat raqib adil. Kemudian kalau kita sholat sendirian juga pun kita harus keras pada saat takbir Allahu Akbar. Allah. Kenapa? Khawatir di belakang kita ada yang orang berjamaah. Mungkin manusia, mungkin jin. Nah, sedangkan kalau orang yang makmum tidak wajib, orang yang imam tidak wajib niat imam. Tapi kalau makmum wajib niat berjamaah. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Makanya di sini di dalam surat Al-Fatihah apa? Itu iyyaka na'budu. Kepada Engkau kami. Kenapa kami? Karena kita mendoakan kepada, menguntarkan kepada kita dan keluarga kita dan lingkungan kita di sini. Mungkin ada manusia, mungkin ada makhluk yang lain. Ini yang harus kita akrab, Pak. Kenapa saya menyampaikan seperti ini? Ya, karena saya tahu pantesan orang-orang tua dulu waktu kalau bilangnya sholat, khusyuk dan kadang-kadang bisa komunikasi dengan mereka. Habis ngaji, ada seorang kiai sudah selesai ngaji. Katanya ini kiai kalau sudah selesai semua, ini pada pulang kami. Mungkin saja di sini ada yang ngaji, betul ya, Pak. Saya nggak bisa, saya nggak tahu. Saya kalau ngaji di rumah ada teman di samping saya yang bisa, saya nggak bisa. Ustaz tidak tahu. Assalamualaikum. Oke, saya mau ngaji, ya silakan. Sudah selesai ngaji, pamit juga, subhanallah. Jadi artinya kita harus yakin, makanya Islam mengajarkan kita harus bersahaja kepada siapa saja. Ini yang harus kita lakukan. Makanya di dalam filsafat sholat itu luar biasa. Oleh karena itu tidak ada rasa dendam, tidak boleh ada rasa dendam. Mari kita sama-sama. Manakala ada orang punya salah minta maaf, kita harus terima. Manakala kita punya salah harus minta maaf kepada orang lain, kita harus siap. Kerja. Ini yang harus kita lakukan. Makanya di dalam surat An-Nas yang Al-Asr kan, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling nasihat. Posisi kita itu kadang-kadang yang hanya nerimanya memberikan nasihat. Tetapi pada saat kita harus menerima nasihat, kadang-kadang kita tidak siap. Ya, ini. Kemudian surat Al-Imran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil saling memaafkan. Posisi kita minta maaf harus siap. Posisi ada orang lain minta maaf, kita siap menerima maaf. Jangan kita hanya sebagai posisi kita menerima maaf, tapi pada saat kita punya salah tidak mau minta maaf. Kenapa? Karena manusia tempat dua hal. Al-insanu mahallul khotoh. Manusia itu tempat salah. Wanis dan lupa.
Manusia itu salah sepanjang hidup. Wanisyan dan lupa. Kalau manusia tidak punya salah, tidak lupa, bukan manusia. Siapa Pak? Malaikat. Kalau manusia salah terus tidak minta maaf, siapa? Setan, binatang. Makanya ini bijaknya Allah. Alladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu dzakarallaha fastaghfiru li dzunubihim. Itu Allah memerintahkan ayatnya. Manakala kamu melakukan hal yang salah, cepat kamu ingat kepada Allah dan minta maaf. Nah itulah Allah Maha tahu kita tidak akan selamanya stabil, bener terus, satu saat tidak betul. Nah ini makanya orang yang bijak itu senantiasa dengan syairnya, dengan apanya, itu menguntaikan dalam bahasa yang bahwa aku dan kami punya noda dan dosa tidak. Ya, Abu Nuwas itu menguntaikan dalam syairnya, Ilahi las tulil firdausi ahla wa la aqwa ala naril jahimi. Dan dia cerita saja, Ilahi wahai Tuhan, lastu tidak pantas aku lil firdausi di dalam firdaus, surga firdaus. Saya tidak pantas karena banyak salah dan dosa, berlaku banyak kematian. Wala aqwa ala naril jahim, sementara aku pun tidak dapat masuk ke dalam neraka jahanam. Apa yang dilakukan? Fahabli taubatan wa firdurubi. Berilah kekuatan aku untuk bertobat dan terimalah tobat aku dengan noda dan dosa. Itu orang yang senantiasa merasa dalam posisi kesalahan, dalam posisi senantiasa hidup disertai dengan kesalahan dan dosa, kelemahan, kedorifan. Begitu juga Nabi Adam melakukan pelaku salah, senantiasa menguntaikan dalam doanya dengan menangis meneteskan air mata sementara sepanjang hidupnya melakukan kesalahan sekali. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna seandainya engkau tidak mengampunkan kami, lanakunanna, termasuk kami minal khosirin, orang-orang yang rugi. Nabi Adam. Kita banyak noda dan dosa tidak merasakan. Belum pernah kita menangis. Betul kan? Kenapa? Nah, karena ini dosa kita menangis masih. Untuk melebur noda dan dosa kita, apa yang dilakukan? Ya ini tadi, penghayatan dalam amal ibadah satu. Yang kedua, kiat-kiat harus kita lakukan, melaksanakan yang wajibnya maksimal, yang sunnahnya maksimal. Zikir yang paling banyak di mana? Zikir yang paling banyak muatannya di sholat. Orang yang banyak sholat, orang yang banyak zikir. Akhirnya sholat tali zikri, laksanakan sholat untuk ingat kepadamu. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub, ingatlah zikir para memenangkan jiwa. Kita mencari sejuk jiwanya, qalbinya sejuk, banyak sholat. Nah, logikanya bagaimana banyak sholat kita sejuk? Di saat kita berdiri, kata Nabi, sholat, Allah taburkan rahmat. Ini Allah taburkan kesejukan. Orang yang sedang panas, yang sedang haus, ditaburkan air sejuk. Semakin banyak sholat, semakin banyak taburan rahmat. Semakin sholatnya jarang, semakin jarang taburan sholat. Makanya walaupun orang bagaimanapun melimpahnya harta, melimpahnya jabatan, semakin tinggi, semakin kaya harta bendanya, jauh dari zikir, jauh dari sholat, tidak akan merasa nikmat hidupnya. Maka banyak
banyak orang yang frustrasi, lari ke sana kemari sampai dia beli villa di hutan yang begitu tetap gelisah, keluh kesah, tidak mendapatkan kenyamanan. Di mana? Ya di sholat ini. Mana villa kita untuk sejuk? Ya inilah ngaji. Mana villa kita sholat untuk sejuk? Inilah musola. Semakin banyak sholat semakin sejuk segar. Assalamualaikum alhamdulillah. Sampai di rumah wajahnya sedikit. Pagi-pagi sambil ngopi alhamdulillah. Kan nikmat, betul ya? Ya Allah, mari kita kembangkan. Barangkali ada yang tanyakan ini merupakan satu penghayatan yang saya baca dalam beberapa kitab dan penghayatan istilahnya perilaku dan ritualnya para orang-orang soleh. Mari kita belajar penghayatan itu diterapkan dan tuangkan dalam kehidupan kita. Ada yang tanya silakan Pak. Ya. Mau tanya Pak Ustadz ya. Untuk cara ngajarin qalbun salim ke pasangan. Gimana? Ngajarin qalbun salim jadi biar hatinya hati yang bersih iya. Ya, alhamdulillah, makasih. Itu caranya nanti tadi banyak zikir. Nah, kalau kita secara dalam kembali bahwa tarik dari yang lebih dalam lagi, makanan minuman kita harus ditata. Makanan minum kita ditata bersih, kemudian pola hidup kita. Makanlah saat lapar, berhentilah sebelum kenyang. Itu tidak ada salah satu faktor. Karena kita kan kebanyakan makanannya makan berhenti setelah kenyang. Di dalam konsep Islam bahwa manakala perut kenyang susah masuk ibadah. Oleh karena itu ada tatanannya, di antaranya harus banyak riyadhah. Makanya diatur ada puasa sunnah. Jadi artinya supaya kita qalbun salimnya, hati yang sejuk. Itu di antaranya dari segi pertama dari pola hidup kita dengan kata, kemudian kita memperbanyak zikir. Jadi zikir itu dalam artian kaitannya kita jangan hanya sebatas namanya zikir sholat saja, tapi kita pada saat keluar dari rumah kita bismillahirrahmanirrahim ya, bisa. Itulah hati harus kita jaga. Subhanallah, alhamdulillah, lihat posisi apapun yang ada itu oke untuk zikir. Kita melihat kejadian apapun itu merupakan pembelajaran buat kita. Dan itu semuanya tanda kebesaran Allah, itu firman Allah. Jangan kita menganggap bahwa firman Allah itu hanya Al-Quran, tapi semua alam yang ada itu firman Allah. Nah itu tanda kemudian kepada merujuk pada penghayatan Allah. Itu kalau sudah bisa menyatu kehidupan tentu kita belajar. Makanya kita sering belajar membaca sejarah-sejarah orang soleh, para yang nanti belajar itu ya. Alai silakan. Saya ada dua pertanyaan Pak. Tadi Bapak mengajarkan bahwa kita berbanyaklah zikir dalam perjalanan Bismillahirrahmanirrahim tawakal tadi mulai jalan zikir kan. Dalam perjalanan itu mulut kita memang zikir, tapi mata kita kan tetap harus jalan nih. Apakah zikir itu harus mengikut disertai hati atau cukup begitu saja? Nah, kedua gini Pak, Papa pernah mengatakan bahwa kalau kita berbuat salah, malaikat itu tidak mencatat dulu sampai 6 jam. Setelah 6 jam, kalau kita tidak minta ampun, baru ditulis. Terus gini Pak, masalah ini seandainya kita berbuat kesalahan jam 8 pagi, terus pada sore hari kan malaikat udah pergantian. Itu Bapak bilang bahwa kita akan dilaporkan bagaimana hamba saya udah di sholat gini-gini ya Pak. Sementara kita pada malam hari baru kita melihat apa yang atau mengingat apa yang sudah terjadi seharian ini, baru kita sadar bahwa wah kita salah ini. Sementara laporan udah ke atas, bagaimana? Apakah itu masih diterima ampunan kita atau tidak? Oh iya, makasih. Itu ada satu keterangan
yang namanya taubat itu bukan hanya sebatas kita sholat. Makanya kita harus astagfirullah, subhanallah. Itu kalimat itu. Walaupun misalnya kita astagfirullahnya tentang ini, padahal kesalahan kita itu bukan ini loh. Iya. Tetap bisa. Kayak seperti kita, makanya apa yang terjadi kepada kita itu yang terbaik. Jadi contoh, kita tidak sadar, tahu-tahu kaki kejedot ya. Astagfirullah. Ini mungkin kita punya dosa, Allah sayang. Pada saat jedot astagfirullah, dosa yang tadi itu jangan menambah. Ini yang nikmatnya. Makanya kalau ada sesuatu yang apa yang terjadi dalam diri kita itu semuanya terbaik yang kita. Walaupun bentuknya pahit. Contoh lah, kita kaki kejedot dan akhirnya luka tuh. Kayak dia. Ini mungkin kita melakukan dosa di mana Allah sayang. Makanya di dalam kitab Mukhtasar Hadis pernah saya akan kira-kira idza habballahu 'abdan, apabila Allah cinta kepada hambanya, ibtala liyusma'a tadarru'a. Allah uji ingin mendengarkan rintihan. Kalau kita mulus saja kagak kejedot kan enggak istighfar. Astagfirullah. Nah, itu yang. Jadi di saat kita melakukan jam sekian kemudian 2 jam atau 2 menit astagfirullah. Itu. Satu. Yang kedua yang namanya zikir. Itu memang kalau sudah menyatu, sudah tertata. Anda yang kemudian makanya ada yang saya sampaikan, ada zikir itu minimal 6. Ada zikir qauli, ada zikir qalbi. Qauli itu ada ucapan, ada di hati, ada zikir hissi indari, mata, telinga, semua. Apa yang ada di dalam alam dan tubuh kita melihat. Itu nanti akan melihat saat subhanallah. Tidak itu mata kedipnya subhanallah sudah menyatu pada qalbi. Ini yang kalau sudah biasa, sudah ditata sedemikian rupa, makanya kalau orang mutasawwifin apa yang dilakukan semuanya itu bisa berzikir dan indar yang ada bisa berzikir. Makanya kata Ibnu Jarir, aku ucapkan takbir adalah sekujur jiwa dan ragaku. Jadi bukan hanya ini, tetapi takbir semua dalam takbir. Kemudian menurut Habib Utsman bin Abdul bin Yahya dalam kitab An-Nasihat Diniyah bahwa wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan mati kecuali dalam qalbinya iman. Dalam posisi kita di saat kita menyampaikan kalimatnya menyampaikan sudah menyatu, gara-gara itu sudah menyatu qalbi kita. Nah, kemudian kita masih belum biasa seperti makanya dalam posisi kita dimanapun kita berada, kemudian posisi kita senantiasa organ tubuh, anggota tubuh kita, isi kita harus menyatu. Nah, kalau sudah ke sana, kita pun sudah membiasakan. Kalau belum biasa, memang harus sudah tetapi terus. Karena kita untuk menyatukan jiwa raga kita itu dalam posisi kita latihan, dibiasakan. Jadi walaupun ini isi pandangan mata. Nah, kalau pandangan mata seumpama kita tidak tergetar, tapi kita melihat kejadian. Itu nanti akan subhanallah, hatinya Allah. Jadi makanya sudah membiasakan kembali larinya ke Allah yang besar, Allah Maha Besar, Allah Maha yang Maha Suci. Itu lari ke sana. Jadi artinya kita mengiring apa yang dilakukan oleh anggota badan kita bentuk secara jasmani, rohani harusnya. Makanya unsur iman kan ada 3 ya. 1 dan talaqul lisan. Tasdiqum bil qalbi, kemudian wal arkan bil amal bil arkan, melaksanakan dengan anggota badan itu ada isi rasa Anda sudah Ya maksudnya gitu Pak. Misalkan gini, saya berzikir, misalkan monggo saya diam dalam hati ini, tiba-tiba tadi contoh barusan kejadian, terus Pak ini belum, ini Pak ini ngelamun mikirin haok, kan jadi apa namanya, maksudnya jadi akan harusnya kita rame-rame itu harus ini silaturahmi berjalan. Sementara saya diam, saya berzikir, tiba-tiba ini jadi kan terjadi apa? Terjadi ya, ada goncangan. Kalau sudah hatinya sudah membiasa ya, sudah terbiasa dengan zikir, kita senyum gitu kan. Ngobrol dengan orang lain tapi larinya ke sana. Makanya kalau
Kalau orang sudah zikir tuh obrolannya tidak melantur. Jadi pada saat orang lain mengajak ngobrol melantur, kalian lagi larinya terus, qalbinya terus, jasmani rohaninya terus. Tetapi karena kenapa kita ada goncangan itu membias? Karena belum terlatih, belum biasa, belum biasa. Maka ini yang, ya itu belajar, semuanya belajar dalam kaitan. Ya kita biasa, karena kita ini posisi yang masih berbagai macam kemampuan kita seperti kita udah kita terima apa kemampuan ibadah masih begitu kita terima. Makanya di dalam firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemampuan kita seperti itu, sambil ngobrol, sambil kembali lagi ngobrol lagi bagaimana? Makanya di sini harus kita harus banyak istighfar. Ada orang mengatakan saya itu, ada yang bertanya kemarin, Ustaz, apakah kita wajib harus istighfar? Harus. Sebab kita itu tidak akan lepas sama ada dosa. Mungkin secara perilaku kita tidak datang ke tempat maksiat, tetapi mungkin kalau kita, mungkin pada mata kita, mungkin pengenalan kita. Kalau kita yang kesal aja, kita tidak terima dengan syukur atau dengan Allah termasuk dosa. Makasih Pak. Contoh ya, contoh. Kok saya begini? Itu kok saya begini aja itu selalu perilaku yang tidak terima dengan takdir. Dan itu termasuk dosa. Makanya kita Rasulullah mencontohkan sampai sejak sehari semalam ada satu hadis mengutarakan istighfar 70 kali. Hadis yang lain 100 kali. Karena dosa kita tidak akan lepas. Oleh karena itu kata dalam hadis Nabi, orang yang paling dicintai oleh Allah, orang yang punya dosa senantiasa mendekat dan bertobat. Ini yang paling. Ada silakan Pak. Iya Pak. Itu mengenai itu kan mungkin semacam keluhan ya. Keluhan. Itu juga juga dikatakan bersama. Iya. Itu yang tidak disadarkan diri gitu kan. Karena kita itu sedang satu mengharap atau apa menurut yang baik yang ringan maupun yang berat. Kan akhirnya kan karena tidak tersampaikan belum juga ini gitu. Pada waktu berdoa, Artinya kan di situ 30. soalnya jadi kita ngeluh kan. Sementara kita memohon supaya ini, tapi mungkin kita terlalu lama mungkin tidak menunggu, padahal kan tidak ada. tidak ada kepastian tahu kapan. Nah ini mengeluh gitu. Nah itu gimana? Iya, tapi kalau larinya ke tauhid mengeluh itu termasuk dosa. Dosa kan? Iya. Jadi tetap kita harus Abdullah. Iya, makanya harus istighfar di situ tadi. Kita ini apalagi yang sudah diuraikan dari segi bahasa yang jelas mengeluh seperti itu. Tidak diuraikan saja kan. Inna Allah yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum ma'amalun. Allah tidak melihat dari peragaan perilakunya, tetapi Allah melihat hati. Jadi artinya apalagi sudah mengutarakan seperti itu. Kalau hati yang keluh kesah dengan takdir Allah saja itu umpama tidak termasuk dosa. Nah itulah yang posisi kita, kenapa kita harus senantiasa istighfar? Karena itu. Apalagi kita kehidupannya ya dalam posisi wah subhanallah. Makanya inilah yang bijaknya sampai Abu Nuwas mengutarakan ilahi lastulil firdausi ahla. Nah, kemudian pada saat ada orang yang ya Syekh, untuk apa engkau ibadah? Apakah engkau takut masuk neraka? Apakah engkau takut masuk surga? Tidak, saya mencari ridha Allah. Artinya bahwa posisi ibadah kita belum tentu menjamin masuk surga. Ya, karena dalam qalbi kita masih berantakan. Nah, disinilah pada saat ini kita tidak boleh sombong, congkak takabur, sudah bagus ibadahnya. Kita mengklaim orang-orang mau tidak boleh. Siapa tahu dia di dalam malam hari dia dalam bertaubat lebih daripada kita. Contoh, ada orang yang nelayan. Di malam hari ada orang yang membaca Quran di bawah jembatan. Kan kalau nelayan kan jam 4 berangkat ke laut.
Syekh, saya ingin ketemu dengan Nabiullah Khidir supaya saya ingin didoakan sama beliau dan saya ingin petunjuk tausiah sama beliau. Kemudian kata Syekh, engkau tidak bisa bertemu dengan Khidir kecuali engkau pindah dari tempatmu, karena kalau kamu wiridan akan terganggu. Kemudian gimana? Jadi hutan supaya tidak ada orang masuk kita wiridan. Ternyata pada saat apa yang sudah dilakukan, persyaratan yang sudah diberikan oleh gurunya, kemudian dia wiridan, ternyata tidak ada yang datang. Yang datang ada orang yang bawa minuman mabuk. Jadi wiridan dia marah, kesal, ambil batu dilempar, pergi. Kemudian pulang. Syekh, saya tidak ketemu siapa-siapa, bohong pasti. Kan kamu adalah orang yang mabuk. Dia bayangannya Nabiullah Khidir itu orang yang dulu kau sobat. Kalau kata Syekh, kata Kiai, itu Nabiullah Khidir. Masa Nabiullah Khidir mabuk? Nabiullah Khidir mabuk karena kamunya jiwanya masih kotor. Hakikatnya itu tidak mabuk. Makanya nangis. Kenapa saya sudah sama orang? Nah ini nggak boleh sudah. Ada seorang kiai yang kumpul dengan orang yang minum minuman dia mau berdakwah. Kemudian orang lain, yaitu peminta ikut minum. Ternyata minum itu, ya kelihatannya minuman, tapi minumannya itu dilempar ke sungai. Kenapa? Jasad kita kotor, pandangan mata kita enggak melihatnya sesuatu yang kotor. Kalau sudah bersih dia tidak seperti itu. Makanya di situ lagi. Jadi artinya, ya untung ada la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Inilah geloranya, makanya di dalam makalah al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia tempat lupa dan salah. Nah itulah kita sadar. Tidak ada yang sempurna. Tidak. Ya, kita kan kadang-kadang tertipu seperti itu, Pak. Karena apa ya? Kita orang hidup banyak usaha, banyak ikhtiar, banyak ini kan berusaha untuk maksimal mungkin kan. Dan kita suka tertipu dengan itu, Pak, bahwa kita akan mendapatkan sesuatu yang artinya itu antara makhluk hidup lah, ya. Ini bukan relasi, ya, bukan. Anggaplah dengan relasi. Itu sudah mendekat gitu ya. Tapi kan kita udah berpikir, padahal kita udah berpikir semuanya itu yang menentukan adalah yang dari atas gitu kan. Ini semuanya kita hanya dari atas. Nah, ternyata kita tuh nggak bersabar gitu loh, nggak bersabar. Akhirnya ya itu keluarlah mengeluh gitu. Ini gitu rasanya. Bisa itu bisa keluar spontanitas. Ada juga yang mungkin dipendam tapi dalam pikiran kita itu. Nah itulah yang maksud saya itu cepat-cepat kita harus istighfar. Ya. Ya inilah untung juga ada waktu sholat. Ya. Betapa terjadinya kalau tidak ada sholat. Makanya dikomentari dari dalam beberapa para ulama dan beberapa para orang-orang suci. Kemudian juga bahkan dengan malaikat mengomentari bahwa Al-Quran adalah al-sholat adalah merupakan anugerah yang terbesar. Sebab kalau tidak ada Al-Quran, tidak ada sholat, apa yang terjadi? Di situ ada oleh karena Allahu Akbar hilang, roda dosa kita ampunkan. Walaupun nanti melakukan lagi Allahu Akbar itu untung. Bahkan ada juga yang sampai barangkali pernah mendengar apa itu. Ada yang sampai disyariatin di apa ya namanya itu dikerjain ya. Kalau orang bilang itu dikerjain. Pak supaya cepat lancar, supaya ini gitu ya. Udah ini mana fotonya, mana ininya, kita kerjain gitu. Kita kerjainnya kan sesuai dengan ini Pak, meminta kepada yang ini gitu kan. Nah itu yang saya masih apakah itu jalan itu benar atau Salah. Ya, bukan maksudnya itu benar enggak, itu seperti orang ini ikut kita artinya kita yang melakukan itu ikut berdosa ininya gitu. Iya, makasih Pak Haji. Melakukan itu kan dalam proses ikhtiar. Ya, manakala jalurnya benar, kemudian berdosa, berdoa itu tidak salah. Cuman kalau dalam sebatas kaifiah ibadah yang sudah
belum percaya dan belum yakin bahwa takdir Allah yang terbaik. Jadi sesuatu seolah-olah kita akan memaksa supaya Allah lebih cepat mendatangkan sesuatu yang kita mampu. Tapi kalau memang dalam batas berdoa itu masih ada ikhtiar berdoa dalam proses yang masih boleh. Karena ini Pak, kita yakin atau ya mungkin berkeyakinan bahwa hanya Allah yang bisa menggerakkan hati dia gitu loh Pak. Soalnya kan gitu doanya itu menggerakkan hati dia sehingga dia dulu hatinya udah lancar cepat gitu loh. Soalnya yang gitu bisa kalau misalnya ada sesuatu yang di negosiasikan udah deal gitu kan. Soalnya kan gitu Pak. Itu yang ininya. Nah, cuman apa kita itu tadi itu benar atau tidak? Ya, masih proses benar kan. Itu masih diatur oleh agama sebatas dan selagi bentuknya kaifiahnya doa. Ya. Ida sa'alaka ibadi. Orang kan sedikit Pak dia Pak, orang dikerjain sebatas berdoa dan sebatas wirid itu masih dibenarkan. Ya. Masih dibenarkan. Tapi kalau secara tingkatan tauhid, ya imanan kita masih mungkin karena itu batasnya masih di imanan TK kan. Karena kita masih belum percaya. Kalau sudah kesana yakinnya, itu bukan ditarik dengan doa dan segala macam. Kalau kita sudah tawajuhnya pasrah pada Allah, nanti Allah yang akan mengerjakannya. Itu nggak salah, nggak apa-apa. Masih sebatas masih boleh. Prosesnya proses cara agama. Ya. Ada lagi silakan. Ya. Saya pernah dengar masalah kalau kita pergi ke hukum itu tidak diterima sholat kita 40 hari. 40 kali. 40 Artinya apa? 40 hari. 40 hari, baru 40 kali. Bukan 40 hari, kain 40 tahun. Nah, masalahnya sekarang Tahun lebih. sekarang ini mungkin istilah hukum itu agak dianukan lah ya di apa? Orang pintar. Ya, orang pintar ini yang namanya itu di berdoa. Nah, ini apa bedanya? Kan masalah itu tadi Al-Quran kah hadis ini istilah hukum. Betul. Itu ada di dalam hadis. Hadis. Nah, sekarang kan ada orang pintar, maksudnya juga dalam soal agama apa beda hukum dengan orang pintar? Ya, makasih. Makanya di sini ada yang namanya orang pintar itu di dalam ulama itu ada ulama syariat, ada ulama hikmah. Ya. Jadi harus beda-beda ini. Ulama syariat ulama yang mengajarkan ini tentang masalah ibadah, masalah haram, halal, itu syariat. Fikih. Ada ulama hikmah, ulama yang membicarakan kepada hikmah bahwa ini mengandung hikmah ini. Kemudian manakala mereka kembalinya merujuk kepada tauhid dan membesarkan Allah dan tidak merasa sombong dan takabur, itu nanti dibolehkan. Makanya di sini harus bahasa orang pintar itu di dalam agama tidak ada. Adanya kita datang kepada ulama. Makanya hadis Nabi, saya di zamanin yafirruna minal ulama wal fuqaha. Banyak nanti akhir zaman orang lari gitu. Dari ulama dan fuqaha. Ulama wal fuqaha ahli hukum. Nah, ulama itu ada ahli hikmah, segala macam. Kemudian mereka pun yang ahli hikmah tidak malah banyak komentar yang macam-macam. Ya, seperti contoh saya pernah datang ke seorang kiai, kemudian dia kiai, saya ini dikasih wiridannya, dia tinggal komentar takut salah. Iya. Nah sekarang kalau ada orang yang, makanya sekarang bahasanya orang pintar. Itu orang pintar nggak ada, jadi akhirnya dia terjerumus yang sekarang terjadi. Ya. Padepokan disalahgunakan. Itu ya. Nah kemudian orang yang dianjurkan oleh agama itu datang ke kiai, oh kamu harus ibadahnya yang bagus ya, harus yakinkan. Kemudian nanti ada rezeki kamu sedekah yang. Dan ini orang yang dianjurkan oleh agama adalah
dia istilahnya udah membawa kata, udah pakai tarik dan segala macam, itulah yang sudah praktek salah, dan itu mendekatkan dengan kepada kekufuran, dan termasuk ya bukan orang ahli hikmah dan bukan orang ahli hukum yang ada dalam agama, itu yang menjurus kepada kelihatannya saja tapi hakikatnya adalah kafir hukum. Nah, sekarang hubungannya dengan ini Ustaz. Di kalau Lampung itu juga masih populer itu buku-buku, misalnya dukun beranak itu. Kalau dulu kan selalu bilang dukun beranak, nah itu gimana namanya? Betul, makasih. Ini yang namanya kahin dalam hadis tidak termasuk dukun beranak. Kalau dukun beranak kan kayak perilaku real ya. Jadi ngurusin anak, ngurusin kelahiran, Bukan soal nama dukunnya. nama dukunnya. Nah ini dukun beranak itu tidak termasuk di sini kahin. Yang kahin ini mereka apa istilahnya ikhtiar dan mensyariatkan seorang atau apapun satu dengan bantuan para jin. Yang kedua, walaupun dia kadang-kadang mengutip bahasanya ayat Al-Quran yang disampaikan, tapi ada hero kesombongan, ketakaburannya dan tidak ikhlasan. Itu yang harus dihati. Banyak agama harus bayar sekian, apalagi sekarang ada orang pintar, apa sengaja memberikan macam-macam berkel hati dan segala macam. Kemudian administrasinya yang daftar sekian, mahar sekian. itu iya, sudah menyimpang jauh ya. Makanya ini kita harus hati-hati. Jadi gitu ya. Jadi dukun beranak, iya, itu terus apa dukun patah tulangnya itu tidak termasuk. Iya. Ya yang dimasuk kahin itu bukan dukun patah tulang, bukan. Dukun nurut bukan. Nah yang dukun ini dukun yang cara mensyariati yang bantuannya dengan apa istilahnya dengan makhluk-makhluk gaib yang terjadi. Pak, satu lagi boleh kan? Ya, silakan. Kan saya juga pernah mendengar bahwa orang bisa saja dilaknat oleh bacaannya, baca Al-Quran. Dan pertanyaan saya, memang di dalam Al-Quran dikatakan bahwa berdoa ada berzikirlah pagi dan petang. Kalau pagi mungkin habis subuh bisa dijalankan orang-orang. Sementara petang ini yang dimaksud apakah maghrib itu udah malam atau belum? Apa setelah antara asar dan maghrib itu petang harus dilakukan? Sementara sebagai manusia kadang-kadang habis asar itu masih harus bekerja begini sehingga lupa lah yang namanya, bukan lupa, nggak ada waktu untuk berzikir gitu. Iya, kita kembali satu pagi dan petang doa ya dan zikir. Kita lanjut kembali ke zikir. Kalau zikir itu jangan konotasinya subhanallah. Sholat berzikir. Iklan ya, saya sering menyampaikannya. Kita bekerja itu termasuk zikir. Selagi belum ada panggilan, semua ada panggilan sholat, ya kita harus melaksanakan sholat secara zikir mahdhurnya itu. Nah, tapi pada saat kita siang sore hari ada sesuatu yang harus dikerjakan, ya, kita bekerja dalam posisi tidak melampaui batas dalam ada panggilan sholat kemudian kita dalam posisi meninggalkan gitu. Kayak seperti umpama contoh ada sesuatu yang dikerjakan masih jam 5 gitu kan. Nah, kita niatnya lillah, itu kerja itu termasuk zikir. Termasuk zikir. Mungkin kita yang boleh kata Nabi, kita boleh iri kepada orang sesuatu yang agamanya baik. Nah kita mungkin mendiri orang yang sudah jam 5:30 sudah pagi mau komisioner. Ya Allah saya masih pengen seperti dengan mereka. Itu boleh. Irinya itu ibadah. Irinya ibadah. Nah di saat posisi kita harus melaksanakan sesuatu yang harus dikerjakan, kita kerjakan, itu nilainya ibadah. Ini yang harus diterapkan, ini harus disampaikan bahwa zikir itu bukan hanya membaca subhanallah. Kita kerja dimanapun kerja di apa yang dilakukan itu termasuk zikir. Kalau kita pada saat awalnya Bismillah itu baik ya. Kemudian berdoa. Doa itu bukan hanya sebatas kita di musola di masjid berdoa. Pada saat kita posisi Allahu Akbar, alhamdulillah. Saya masih panjang berdoa saya.
Itu bukan doa. Makanya saya kalau habis keluar dari manapun, saya umpama saya dari Cirebon ini, kemudian sampai ke tol Palimanan, alhamdulillah sampai Palimanan, selamatkanlah saya. Kemudian langsung sampai lewat ke Cipali, ada apa batu besar ya, saya tawasul, saya baca Fatihah pada Syekh Mbah Puro itu ya, karena beliau duduk di situ dulu, subhanallah, orang dulu duduk di situ berdakwah, terus sampai di Cikampek, alhamdulillah. Kan itu kan doa ini. Sampai di rumah, alhamdulillah saya doa suci, Allah melakukan syukur. Jadi doa itu bukan hanya dalam posisi kita turun sholat, posisi kita turun kemudian sujud, gimana kita harus terapkan dalam kehidupan. Ya Bismillah, saya juga lagi belajar, subhanallah. Saya kalau makanya saya ngaji bukan hanya ngaji baca kitab saya Pak. Saya makanya saya ngomong mazhab Ebit DAD ya. Saya meneteskan air mata kalau mendengarkan beliau. Wahamparkan sajadah, bersujud sampai mencarimu dengan di sela-sela di sela-sela dedaunan semua. Begitu indah. Saya ngaji tadi, saya dengar musik saya ngaji. Artinya ngaji itu bukan hanya majelis taklim seperti itu. Gimana pun kita bisa ngaji. Sampai kadang saya ibu pun sampai seperti itu. Saya mendengarkan cucu Cahyati yang mabuk lagi. Ngaji saya. Ya bagaimana? Ini emang kita harus orang tuh menyayangi diri baru akan menyayangi orang. Kalau dirinya tidak disayang. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa orang mengenal jati dirinya akan mengenal. Saya makanya kadang-kadang anak saya suka kadang-kadang ledek. Saya mendengarkan yang apa istilahnya siapa Dahlia, siapa yang Surabaya itu kunang-kunang terbang melayang gitu. Apakah memang betul kamu dari kukunya orang mati? Orang itu telah mati. Jadi saya itu Pak, ngaji itu saya bukan baca kitab doang. Saya ngaji mana? Sampai saya takjub, masih teringat. Saya ada di klip ini ditaruh di mana? Kolbi saya masih kalah dengan Titik Puspa. Titik Puspa kalau masuk ke apartemen dia bawa kuning-kuning telur. Dia memberikan makan semua. Kita kan ada semua disemprot. Betul? Betul kan? Beliau ngasih tuh. Ngasih, nikmat rasanya. Terlihat begitu luar biasa. Itu di orang tahun berapa masih ada. Jadi artinya kalau bisa seseorang yang begitu takjub, begitu dalam itu bukan hanya orang yang untung-untung besar, bukan. Ya, mungkin saja orang yang kelihatannya sepele tetapi saya pernah dapat nasihat, Pak. Saya orangnya nggak ada sekarang. Waktu itu masih naik kereta, kereta bebas, kereta KRL yang mulai itu. Minum apa nih? Saya kasih duit, minum apa spray, Nah, kalau hidup yang jujur, sekarang orang banyak jadi. Kalau hidup sabar, suka. Terus sekian lama saya kangen, naik kereta ketemu lagi mereka kamu. Jadi, undur makola wala tandur makola. Lihatlah apa yang disampaikan, lihat siapa yang disampaikan. Inilah kita ngaji. Ngaji jangan sebatas di majelis taklim, ini salah. Mungkin kadang-kadang di majelis taklim kolbi kita dalam perut, tidak dapat hidayah. Ilmu yang disampaikan tidak sampai. Siapa tahu kita ngaji di mana? Kita duduk, kita bisa zikir, kita bisa ngaji. Sambil ngomong bisa subhanallah, pandangan mata kita melihat kotak cuma kebesaran ngomong.
Nah, ini kita ngaji, makanya yang ngaji jangan sebatas majelis taklim, Pak. Dimanapun kita ngaji, makanya Rasulullah menyampaikan ngaji pada saat-saat dari ayunan sampai riyad. Nah, kemudian firman Allah ini jangan menganggap bahwa firman Allah itu, wahyu Allah itu hanya di Al-Quran. Ini alam semesta cakrawala ini tanda kebesaran Allah. Lagi pun ngaji di mana? Lagi duduk, lagi kerja, bisa ngaji. Kita bisa sholat. Nah inilah yang apa yang dilakukan. Ini kita sholat di sana. Hasil sholatnya itu diterangkan. Ini yang harus kita kan ini yang paling susah itu pertama. Saya masih belum bisa di beberapa hal. Jadi kita yang bisa mengamalkan amalan orang tua saja nggak bisa, apalagi Rasulullah. Saya ngamalkan amalan orang tua masih belum bisa. Ibu saya kalau malam anak nangis bacanya pada surat Al-Baqarah nggak pernah. Kalau lewat di kuburan, coba nih bapak melihat Fatihah, surat Fatihah masih berdagang di sepanjang jalan ada anak nangis dikasih. Mana untungnya? Tapi berkah ini menjadi anak saya. Saya juga bisa seperti itu, belum bisa beramal sepanjang jalan. Sampai orang-orang yang cerita ibu ini saya belum bisa mengamalkan apa yang diamalkan orang tua aja belum bisa, apalagi mengamalkan Rasulullah. Kiai kan. Ini kalau ngaji begini nih, dulu saya cerita orang tua saya cerita, ini rokok di sini Pak, bako bukan rokok. Jadi apa mang bakonya mang? Merah perempuan. Jadi jamaah itu dapat bapak semuanya dari kiai. Dari kiainya bukan ngeruk gitu kan. Saya ngaji almarhum al-maghfurlah, habis ngaji tafsir sambil jalan. Habis ngaji, ya udah selesai, keluar tuh bubur kacang hijau. Makanya kalau ada orang yang jelek-jelek dia bisa marah. Kemarin saya ngantar anak ke bapak yang mundur, yang ngurusin ada yang ngurusin beliau atau istilahnya yang udah senior itu, kayak mau pulang punya ongkos nggak? Kasih amplop 3, insya Allah cukup. Karena setiap tamu kan masih amplop. Apa kayak lihat itu berapa isinya? Kalau isinya gede kan rezeki dia itu. Tuh kiai itu begitu. Itu perilaku kiai. Kita ngamalin ilmunya kiai, amalan kiai aja masih belum bisa. Ayo kita belajar dalam nah, apa yang kita miliki itu amanah dari Allah. Ayo kita kembangkan. Ayo kita belajar. Subhanallah, apa yang terjadi? Enak nikmat Pak. Kalau kita istilahnya ini artinya bahwa kita ngomong lagi makan gitu kan. Bisakah kita ada orang yang begitu kita lihat makan, Pak sini sekali-kali gitu, diajak makan bareng-bareng kita, gitu ya. Dan dia belum tentu bisa makan restorannya. Kalau dia mau, kalau nggak bisa. Kalau kita bisa rasa seperti itu, berarti kita sudah bisa hasil sholatnya itu ada, gitu. Kita kan tahu kan selalu. Kita belajar Pak, saya kan manusia juga, saya ngaji kan. Saya berusaha ada belajar, saya ngaji bukan ngaji saya berarti ngaji. Saya setiap saat ngaji gimana? Kayak anak-anak, saya kadang-kadang nyetel kaset Roma, nyetel kaset ini, paling dia menangis nih. Ya gimana kita kembali tuh ya Allah. Makanya saya sama anak tuh, nah ngaji begini nah, takut punya orang yang mau
sebatas di majelis taklim. Sholat jangan sebatas kita lagi Allah. Bisa kan kita sholat assalamualaikum dalam kehidupan. Ya. Kita belajar Pak, belajar. Bagaimana cara Pak Ustaz gak bisa? Ya kita belajar. Semampu pemaksimal kita sampai di mana? Inilah kebijakan Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan kau siksa kami manakala kami lupa dan salah. Itu pada kesalahan yang bertanya. Makanya Pak, bisa ngaji itu ya Allah nikmat. Bisa ibadah sholat. Bisa sedekah itu nikmat. Sedekah itu kepentingan kita. Bukan kita melihat mengasihi sama orang, dia minta ngasih sama orang. Kelihatannya kan dia yang butuh, betul Pak? Ini hakikatnya butuh kita yang butuh. Ngasih sama dia itu hakikatnya buat kita. Kenapa? As-shadaqatu anmu, sedekah berkembang. Itu yang masalah. Ini kan butuh nih kita rezeki tadi itu bahagia. Yang kedua, as-shadaqatu tadfa'ul bala, sedekah menolak bala. Kita memberikan sesuatu bala yang akan diturunkan oleh Allah karena sedekah dihapus oleh Allah. Kan gitu ya. Ada yang tanya, sedekah saya nggak bisa materi, ya sedekah apa saja. Kayak tadi ngaji, Ustaz yang namanya dinilai ibadah itu apa? Semua perilaku kita bisa nilai ibadah. Termasuk kita istilahnya nyapu, termasuk kita sholat ibu, ngurusin, ngepel dan segala ibadah. Termasuk kita di jalan, hatta ada duri di jalan kita itulah termasuk ibadah. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa rabbina maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala ala sahabati sayyidina rasulullah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'amin, hamdan wafi'in ni'mal wa yukafil mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunilah noda dan dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Terimalah amal ibadah kami, amal ibadah kedua orang tua kami dalam hidup kami. Ya Allah, yang masih hidup berkailah hidup mereka ya Allah. Yang sudah tiada, ampunilah noda dan dosa, jadikanlah maghfiratan antara surga. Ya Allah, anugerahkanlah kami ilmu yang manfaat, qalbi yang senantiasa syukur dan sabar ya Allah. Bukakanlah tabir kami ya Allah, sehingga kami menikmati bahwa kehadiran orang tua kami di dalam kehidupan kami sepanjang hidup mereka hadir. Mereka sudah tiada di malam Jumat, mereka datang kepada kami, tapi kami tidak merasa bahwa mereka dengan kami ya Allah. Alangkah nafisnya kami ya Allah, alangkah doainnya kami ya Allah, alangkah qaswanya hati kami ya Allah, tidak merasa bahwa mereka hadir ya Allah. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtallah fi sukhtil walidain. Ridhonya Engkau karena tergantung dengan ridho kedua orang tua kami. Sepanjang hidup kami banyak noda dan dosa yang membuat mereka kesal ya Allah. Sekian lama kami tidak mengerti ya Allah betapa pentingnya dalam kehidupan, betapa pentingnya hadir mereka dalam kehidupan kami ya Allah. Seandainya kami sadar seperti ini, kami akan
jari Allah dimanapun mereka berada. Kami akan bersimpuh di dalam kehidupan mereka ya Allah, bersimpuh di hati kami mereka ya Allah. Tidak akan mengangkat kepala kami manakala kedua orang tua kami tidak mengusapkan tangannya di kepala kami dan mengatakan, "Nah, ridho aku, nah, aku tidak akan lepas dan aku tidak akan pergi dari hadapan kedua orang tua kami ya Allah." Tetapi takdir mereka sudah dipanggil oleh Engkau ya Allah, memacu cintanya kepada mereka ya Allah. Terimalah amal ibadah mereka ya Allah, ambillah noda dan dosa mereka ya Allah, sehingga mereka akan menyalurkan ridho-Nya kepada kami. Kami pernah mendapatkan ridho darimu ya Allah. Di malam Jumat ini ya Allah, mereka hadir di hadapan kami dan mereka kami tidak merasa, bukakanlah kau di hati kami ya Allah. Ampunilah dosa dan dosa kami ya Allah. Jadikanlah keluarga kami keluarga sakinah mawaddah warahmah. Anak keturunan kami ya Allah, jadikanlah anak yang soleh dan solehah ya Allah. Mudahkanlah semua urusan kami ya Allah. Kabulkanlah hajat ya Allah. Berkailah hidup kami ya Allah. Anugerahkanlah kepada kami ilmu yang manfaat ya Allah, hati yang syukur ya Allah. Hilangkanlah ridho kebencian kami kepada siapapun ya Allah. Inilah yang memberikan waktunya kami dalam hati kehidupan kami ya Allah. Anugerahkanlah hati kami yang ikhlas dan ridho ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, Allahumma afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun